Ya, selanjutnya kita akan lihat atau kita akan bahas terkait input daripada MPS ya. Input MPS ini ada 4 ya. Yang pertama perencanaan produksi, kemudian yang kedua data permintaan, yang ketiga status persediaan seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat kebijakan pemesanan. Nah, sehingga kita akan bisa lihat bahwa fungsi MPS itu yang pertama menjadwalkan produksi dan pemesanan untuk barang yang menjadi input MPS ya, yang 4 ini di atas. Kemudian yang kedua merupakan input penting untuk tahap selanjutnya, yaitu material recruitment planning ya. Ini yang insyaallah akan dibahas di pertemuan 10. Kemudian yang ketiga tujuannya MPS yaitu merupakan dasar untuk penentuan kebutuhan sumber daya. Kemudian yang keempat merupakan dasar untuk membuat delivery promise bagi perusahaan yang memiliki strategi assembly to order. Dan juga untuk yang MTO atau make to order, ATO dan MTO. Yaitu fungsinya. Selanjutnya pemilihan item MPS. Jumlah item sebaiknya kecil karena apabila besar akan meningkatkan kerumitan dalam pembuatan MPS. Kemudian yang nomor 2, item yang dapat menjadi input MPS adalah item yang dapat diramalkan permintaannya di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, item yang akan menjadi input MPS harus memiliki Bill of Material Tree atau BOM sehingga dapat didefinisikan atau diidentifikasikan ya kebutuhan item berdasarkan produk akhir. Kemudian yang keempat, item yang akan menjadi input MPS harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki perusahaan ya, jangan melebihi. Kemudian yang kelima, item MPS yang dipilih menjadi input MPS harus mampu mewakili kebutuhan pelanggan dan yang pelanggan akan produk yang akan diproduksi. Jadi poin yang kelima ini penting ya. Jadi harus berbasis ke kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya cara penyajian MPS biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau table yang merupakan informasi penting terkait jumlah dan waktu pelaksanaan produksi, di mana bagian headernya akan berisikan nomor item, deskripsi item, kemudian lead time dan safety stock, jumlah pemesanan, demand dan demand time pence atau DTF, dan production time pence yaitu VTF. Oke ya. Langkah-langkahnya melalui perencanaan horizon, yaitu pertama lakukan peramalan perkiraan permintaan yang independen. Kemudian setelah tahu perkiraan permintaannya, jika item dalam produk akhir akan menjadi perkiraan dari total permintaan, kemudian yang kedua, jika item dalam komponen dan memiliki permintaan layanan akan menjadi proyeksi permintaan layanan. Jadi berbeda ya.
Kemudian yang berikutnya perkiraan produksi, dihitung ini berdasarkan permintaan dependennya jika item tersebut merupakan komponen. Kemudian yang ketiga permintaan aktual. Oke, ini permintaan aktual ini adalah sama halnya dengan pesanan pelanggan yang dijanjikan oleh kita. Kemudian yang keempat yaitu MPS yang kita sedang bahas. MPS itu adalah penerimaan dijadwalkan oleh pesanan dan FVO. Selanjutnya yang kelima yaitu projected available balance. Nah, itu adalah sebuah proyeksi persediaan di tangan, ya, persediaan di tangan dikurangi alokasi atau urutan belakang saldo saat ini ditampilkan di sebelah kiri periode pertama. Selanjutnya available to promise atau disingkat dengan ATP, yaitu adalah jumlah dari saldo saat ini dan dari setiap pesanan MPS yang mana sudah dijanjikan ke pelanggan. Kemudian yang terakhir pesanan terencana atau planned order. Ini berdasarkan periode di mana pesanan dijadwalkan dijadwalkan untuk diterima, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat MPS untuk produk yang MTS, ya. Karakteristiknya untuk yang produk MTS tidak ada input permintaan pelanggan. Kemudian baris available to promise dikosongkan. Oke, ini catatannya untuk yang produk MTS. Yang pertama, PAB projected available balance minggu pertama itu sama dengan PAB minggu sebelumnya. Ya, untuk forecast untuk minggu pertama bisa menggunakan rumus tadi, ya. Rumus PAB 1 dengan satunya indeks yaitu 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Atau kita lihat langsung ke tabelnya, ya, biar nah ya yang ini, ya. Oke. Nah, yang ini tadi contohnya mana tadi, ya? Nah, selanjutnya bisa dilihat, ya, ini contoh tabel MPS untuk produk MTS, ya. Begitu, ya. Anda bisa lihat di halaman di buku 110. Nah, oke, kita coba pelajari tabelnya, ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa penyajian MPS itu biasanya dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita lihat
isi tabelnya ya, ini 1 sampai dengan 3 nomor penomoran tabel. Kemudian ada forecast ya, ada production forecast, kemudian MPS ya. Sementara yang actual demand-nya di sini 0. Ya, ini yang MPS untuk produk MTO